apa nih? Nah, topiknya itu yaitu tentang dampak medsos bagi kehidupan. Wow, mantap banget tuh Kang, bagus karena dapat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena jujur banget itu susah buat lepas dari kita. Benar banget tuh Kang. Sebelum lanjut, nih kita udah undang teman-teman untuk diajak ngobrol-ngobrol santai dengan kita. Yuk kita langsung kenalan dengan akang-akang ini. Siapa? Halo rekan-rekan, Halo guys, gue Mail. gue Waya. Senang banget bisa ikut podcast hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini menjadi manfaat. Nah guys, kebetulan akang-akang ini udah membahas topik ini melalui KPI yang mereka buat nih. Nah, nanti kita akan bahas santai aja versi kita ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, gua mau nanya nih ke kalian semua, kalian sehari screen time berapa jam sih? Jujur ya. Kalau buat gue sih sekitar 3 sampai 4 jaman, apalagi kalau gue lagi santai. Kalau gua sih ya bisa lebih lama karena ya keras aja gitu, tiba-tiba udah lama aja. Ya, jadi ternyata kita itu sama aja. Ya kadang kita ngerasa sih cuman sebentar ya, ternyata udah lama banget gitu. Nah, dari situ aja kelihatan media sosial juga. Jadi dari kehidupan kita benar banget tuh Kang. Mulai dari komunikasi, cari informasi sampai hiburan semua ada gitu di medsos. Nah, tapi di balik kemudahan itu, jadi ada juga perubahan yang mulai kita rasain nih, terutama dalam cara kita berinteraksi. Nah betul banget Kang, ini sih yang menarik sih. Kadang kita juga jadi lebih sering ngobrol di chat gitu daripada langsung ngobrol tatap muka. Bahkan kalau lagi kumpul juga kita juga sibuk sama HP masing-masing. Nah itu juga kan kenapa alasan kalian ngambil topik ini kan Kang? Nah sebelumnya sebenarnya sih gua mau nanya nih, kenapa kalian melatar belakangi topik ini gitu? Ya, jadi kami memilih topik ini karena media sosial itu sudah lumrah di kalangan remaja sekarang, Kang. Nah, dan gue juga lihat anak remaja yang sekarang tuh banyak menggunakan medsos itu buat berkomunikasi, terus mengeluarkan dirinya sendiri, kayak membuat video konten TikTok, YouTube dan lain-lain. Dan juga ada dampak positifnya tuh mereka menambah wawasan mereka sendiri. Tapi di balik kemudahan itu, gue juga melihat bahwa sebagian remaja sering ketergantungan ke medsos, jadi kurang berkomunikasi secara langsung seperti ini. Nah, sampai-sampai interaksi secara muka juga bisa berkurang lah, beda sama kita kayak zaman dulu. Nah, dari situ juga gue tuh ingin tahu apa sih dampak negatif dan dampak positif dari media sosial untuk interaksi remaja zaman sekarang. Menarik banget tuh mengetahui. Jadi bukan cuma teknologi tapi juga hubungan sosial. Ya, benar sekali itu, Mo. Oke, nah dari situ kita bakal ngebahas lebih dalam lagi nih. Kira-kira medsos itu lebih banyak dampak positifnya apa negatifnya nih? Stay tune. Nah Kang, kita udah tahu nih latar belakangnya, mulai dari kebiasaan remaja memakai media sosial, lalu perubahan interaksi sosial yang mulai terasa. Ya nih Kang, jadi makin kebayang kenapa sih topik ini penting untuk dibahas. Nah kalau dari situ sebenarnya Kang tuh pengen mencapai apa sih dari penelitian ini, atau tujuannya buat apa? Jadi tujuan utama gue sih pengen tahu pengaruh-pengaruh medsos sih terhadap interaksi sosial remaja dalam kehidupan sehari-hari sih, itu aja. Karena sekarang itu media sosial udah jadi keseharian. Jadi gue tuh ingin melihat apakah ada dampaknya terhadap remaja untuk berinteraksi secara langsung. Oh jadi
Ya. Betul 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 betul. Nah selain itu juga kami juga pengen tahu faktor-faktor apa yang bisa merubahnya. Berarti gak cuma dampaknya aja ya Kang, tapi juga penyebabnya ya. Ya, supaya lebih jelas kenapa perubahan itu bisa terjadi. Terus selain itu ada lagi nggak tujuannya gitu kan? Ada lah, kami juga kan pengen mengetahui upaya apa yang dapat mencegahnya gitu kan. Upaya dari siapa aja tuh Kang? Ya, contohnya dari orang tua, sekolah, dan juga dari diri remaja itu sendiri, Kang. Lengkap banget sih Kang, detail banget gitu. Ya jadi gak cuma bahas masalahnya aja, tapi juga solusinya ya Kang. Ya nih Kang, jadi makin penasaran sih sebenarnya media sosial ini lebih banyak dampak positifnya apa negatifnya ya? Nah Kang, kita mulai dari sisi positifnya nih. Sebenarnya media sosial itu punya manfaat apa sih nih buat remaja? Kang. Nah, kalau dari hasil penelitian kami berdua menunjukkan bahwa ada 66,7% dampak positifnya Kak. Wah lumayan juga ya Kang, hampir setengahnya gitu. Nah contohnya apa saja tuh yang paling terasa nih? Contohnya, Kang, sebelum dikasih itu caranya boleh minta makanan nggak? Boleh Kang, silakan. Minum aja minum. Jangan dialungin atuh. Apalah santai. Nah, apalah Kang. Nah, jadi contohnya tuh ada apa ya? Yang paling utama tuh kayak itu mempermudah komunikasi Kang. Jadi remaja bisa mengolah informasi dan menambah wawasannya itu lebih gampang lah, apalagi secara informasi gampang banget itulah dicari di lewat medsos lah. Nah, selain itu juga bisa bertukar pikiran, Kang, seperti bertukar informasi dan menambah wawasan. Apalagi kan sekarang gampang banget diakses lewat media sosial, Kang. Bentar Kang, ini bukan pengiran Kang, itu nggak kelihatan. Oh, Sorry. depan aja. Bagian ini ada bagiannya. Oh ya, ya. Nih Kang, lanjut nih Kang. Jadi lebih cepat dapat informasi dari medsos ya daripada tempat lain gitu, dari medsos gitu. Nah, betul Kang. Bentar. Kadang malah lebih cepat gitu dapat informasinya itu juga. Panas susah banget nih. Kenapa? Besar Ayo banget. masih, udah lanjut. Oh iya, Pak. Ini kan saya lupa tadi mau Ya, sorry. Nah, betul Kang. Terus media sosial tuh juga bisa menjadi lebih tepat gitu informasinya untuk mengekspresikan dirinya. Maksudnya kayak postingan bikin konten ya Kang. Ya, jadi remaja bisa menyalurkan ide, hobi dan pendapatan mereka itu kayak gitu. Berarti kan nggak cuma buat hiburan ya, tapi juga bisa jadi wadah kreativitas gitu. Ya, betul sekali itu, Kang. Contohnya jika kita punya potensi misalnya di bidang olahraga atau apa, itu bisa dibuat konten, Kang. Tapi dengan yang semenarik mungkin lah. Jadi bisa menambah viewers ataupun likes gitu lah, subscriber. Ya, oh ya jadi sisi edukasinya juga ya Kang. Ya ada. Ya misalnya jadi buat diskusi tugas kelompok atau cari materi pelajaran. Berarti kalau dipakai dengan benar, medsos ini dapat bermanfaat juga ya bagi kalangan remaja. Ya, betul. Ya apalagi di zaman sekarang kalau nggak pakai media sosial itu malah bisa ketinggalan informasi ya Kang. Nah, berarti dari semua itu kelihatan ya Kang kalau medsos memang punya banyak sisi positifnya gitu dibanding negatif. Ya, betul sekali itu, Kang. Tapi biasanya kalau ada positifnya pasti ada sisi lainnya juga ya Kang. Ya, seperti ya contohnya pesawat lah. Pesawat juga kan sayapnya ada dua, masa ada satu. Ya, Kalau ada satu mungkin bisa terbang. lebih besar gitu. Iya. Nah, ini nih yang menarik nih Kang. Kira-kira dampak negatifnya sebesar apa sih Kang dibanding positifnya? Ternyata media sosial juga banyak banget sih sisi positifnya.
Kang, kalau dipakai dengan baik memang banyak dampak positifnya ya Kang. Oke, di balik itu banyak juga yang penasaran sebenarnya sisi negatifnya dari media sosial itu apa saja sih, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Ya nih Kang, soalnya kadang kita ngerasa biasa aja, tapi kalau dipakai terlalu berlebihan ternyata banyak dampak negatif yang tidak kita rasakan gitu Kang. Dari hasil penelitian kami, 77,2% responden merasakan adanya dampak negatif dari media sosial tersebut. Ya, ternyata seperti itu juga ya. Ya, betul sekali. Memang dampaknya sebesar itu ya Kang? Ya, sebesar itu dampaknya. Namun dampak negatif media sosial itu yang lainnya memang lebih banyak lagi. Cuma yang paling sering terlihat itu di kalangan remaja. Soalnya kalangan remaja itu lebih menggunakan handphone di waktu luangnya, tidak mengisi dengan berolahraga atau aktivitas lainnya. Sehingga cara berinteraksi mereka yang langsung seperti ini lebih kurang. Nah, selain itu juga penggunaan medsos itu di kalangan anak remaja bisa membuat anak remaja menjadi pendiam, kurang percaya diri. Ya intinya mah kayak introvert gitulah. Ya, betul sekali. Nah, berarti cukup berpengaruh juga ya cara remaja bersosialisasi. Ya, betul sekali. Dan juga itu menyebabkan berkurangnya interaksi tatap muka. Selain itu ada lagi nggak Kang? Ada lah, contohnya kayak cyberbullying. Contohnya kemarin kayak si Jule kayak gitu. Ya. Ini juga cukup sering terjadi ya. Selain ini juga bisa menyebabkan ketergantungan dan gangguan fokus, apalagi ketika belajar. Jadi murid itu tidak memperhatikan guru, banyak yang tidur ataupun main HP. Berarti sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya Kang? Ya, betul sekali. Iya, dari hasil wawancara kami juga ya sama guru sosiologi juga disebutkan bahwa penggunaan medsos itu dapat tanpa pengawasan orang tua itu dapat membuat remaja lebih mudah mengakses konten yang tidak pantas ya. Ya. Contohnya kayak video porno dan lain-lain. Berarti memang perlu pengawasan juga ya. Jadi walaupun banyak manfaat, kalau digunakan berlebih itu bisa berdampak negatif ya Kang? Ya, betul sekali juga. Ya, dari yang tadi kita bahas, kita udah lihat nih sisi positif dan negatifnya. Ya Kang, ternyata dua-duanya terasa banget dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, sebenarnya lebih besar dampak positif atau negatifnya Kang? Nah, kalau dilihat dari data penelitian tadi, kayaknya menarik sih kalau kita dibandingkan secara langsung. Nah, kalau yang data kita dapatkan ya baik, Ya. ada sekitar 66,2% yang menyatakan dampak positifnya. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu ada 77,2% responden merasakan dampak negatifnya, Kak. Ternyata jauh banget gitu selisih dampaknya. Ya, ya berarti kalau dilihat dari dampak negatifnya justru lebih tinggi ya Kang. Ya, betul. Kalau menurut aku sih nggak sepenuhnya begitu sih Kang. Soalnya karena walaupun datanya lebih tinggi di negatif, manfaatnya juga tetap terasa ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gue sih justru melihatnya karena penggunaan yang berlebihan, jadi kalangan remaja itu lebih dampak negatifnya itu lebih terasa. Jadi bisa dibilang bukan medsos yang salah, ternyata cara penggunaan medsosnya gitu. Ya. Kalau dipakai dengan bijak berarti bakal menjadi dampak positif. Kalau berlebihan jadi dampak negatif gitu ya Pak. Ya, betul. Nah Kang, pertanyaan yang satu yaitu pengaruh lagu Kicauan Mania nih yang lagi viral. Nah, itu sering banget muncul di FYP nih Kang, jawabannya itu gimana Kang? Kalau Tanggapannya? saya itu tanggapannya lagu Kicauan itu emang bagus gitu buat konten sekarang ini, soalnya bisa nambah viewers, likes ataupun subscriber, jadi lebih meningkat lah. Betul, tapi yang bikin beda itu cara kita ngemasnya Kang. Misalnya ditambah storytelling, konsep Ya. yang unik atau editing yang
beda gitu. Jadi gak cuma itu aja. Berarti bukan sekadar ikut tren ya Kang? Nah, tapi gimana kita bikin tren itu jadi versi kita sendiri? Oke nih Kang, ke pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa medsos berpengaruh ke cara kita berpikir? Wah, cukup menarik nih. Karena kita tiap hari itu terpapar konten yang berulang-ulang lama, sehingga kita itu tanpa sadar membentuk pola pikir kita sendiri ya Kang, mulai dari cara melihat sendiri tanpa cara menilai orang lain. Nah, ditambah lagi algoritma yang terus menampilkan konten yang itu aja yang serupa. Jadi kita terjebak di satu pandangan yang sama lah. Makanya penting untuk mengatur penggunaan medsos, misalnya dengan batas waktu harian lah. Sama kayak mengurangi notifikasi juga bisa membantu supaya kita nggak susah terdistraksi lah. Kita juga bisa menentukan jam bebas medsos supaya otak kita punya apa itu? Supaya biar bisa istirahat gitu lah otak kita. Nah, ya itulah intinya. Dan isi waktu dengan aktivitas lain seperti membaca atau menulis supaya perspektif kita lebih luas juga. Yang paling penting sih kita sadar apa yang jadi target kita di media sosial itu. Nanti harus selektif ya. Berarti karena yang kita lihat itu juga membentuk cara kita berpikir berarti Kang ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, batasan penggunaan media sosial itu berapa per harinya Kang? Nah ini benar bagus banget nih pertanyaannya karena sering disepelein gitu Kak. Jadi gimana? Kalau untuk remaja adalah sekitar 2-4 jam per hari masih tergolong wajar. Tapi seringnya itu kita cuma sebentar, padahal kita scroll itu udah lama banget sampai lupa sholat ataupun disuruh orang tua aja kita sampai gak dengar. Makanya penting untuk memantau screen time itu supaya kita sadar penggunaan kita sebenarnya itu gak lama atau masih sebentar. Dan jangan cuma lihat durasinya aja, tapi juga kualitasnya, apakah kita mendapatkan manfaat atau hanya scroll biasa aja. Karena 2 jam produktif itu beda jauh dengan 2 jam yang habis untuk kita gunakan scrolling. Berarti kualitas penggunaan lebih penting ya Kang? Ya dibanding namanya. Oke nih Kang, kita ke pertanyaan yang terakhir nih Kang tentang Q&A mental dan solusi. Pertanyaannya, kalau mental kena gara-gara medsos, gimana cara ngatasinya gitu Kang? Nah ini relate banget sih buat banyak orang. Ya, itu bisa menggunakan langkah pertama, kurangi mencari konten-konten yang buat diri kita itu menjadi insecure. Ya, contohnya jangan terlalu mengikuti standar TikTok. Nah, kita juga bisa coba dengan detox media sosial sebentar gitu, walaupun hanya 1 atau 2 hari itu sudah cukuplah membantu kita untuk menenangkan pikiran. Isi waktu juga dengan aktivitas nyata seperti berolahraga atau hobi-hobi yang kita sukai. Berarti kita juga harus berjaga diri ya. Berarti gak cuma secara fisik tapi juga mental juga harus dijaga ya Kak? Ya. Gak kerasa ya kita dari awal sampai akhir membahas tentang medsos, mulai dari dampak dan pertanyaan yang relate banget dengan kehidupan kita. Semoga gak cuma buat diskusi gitu, kita ngomong ada manfaatnya. Agar kita bijak dalam menggunakan medsos. Terima kasih buat kalian yang udah mau diajak ngobrol sini bareng kita. Terima kasih. Gua Afgan Dan gua Fajar. Jangan lupa follow juga kita Serenity 4 agar tidak ketinggalan konten seru lainnya yang menarik. Terima kasih. See you next time.